Orang kafir itu dimudahkan kadang dunianya, harta dimudahkan, semua keinginannya dipenuhi oleh Allah, diberikan oleh dalam dunia. Tapi pada akhirnya mereka justru tambah jauh dari Allah. Hati-hati, ini biar terjadi, walaupun ini sebenarnya sama orang kafir, bisa terjadi bagi kita. Kalau kamu segala-galanya dimudahkan oleh Allah, awas, jangan-jangan itu disumpun oleh Allah. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Apa buktinya? Rasakan sama kita, kalau kita semakin diberi kemudahan oleh Allah, tapi kita semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Itu bahaya. Banyak orang seperti itu ketika sengsara. Orang ketika sengsara melihat Allah, ya Allah, semoga Engkau gampangkan urusan diriku, ya Allah. Semoga Engkau mudahkan aku usaha. Allah ijabah, Allah berikan. Tetapi kadang orang lupa ketika Allah berikan semua kemudahan, malah semakin jauh dari Allah. Orang yang sholat duha, waktu usaha belum maju, mereka sholat duha, sholat tahajud. Tapi kadang semakin diberi kemudahan, sholat tahajud jadi tertinggal, sholat duha jadi enggak, baca Quran jadi enggak, bahkan sholat fardu orang ditinggalkan. Awas, itu mungkin istidraj. Takut kita. Kalau semakin diberi kemudahan Allah, diberikan laptop, Allah masih rezeki kepada engkau, kau bisa beli laptop melalui orang tua kalian, diberikan pakaian yang bagus, diberikan biaya yang sebutuh kuliah. Tapi kalau aku semakin jauh dari Allah, awas, takut itu adalah sungguh itu dari Allah SWT. Engkau semakin jauh dari Allah, semakin diberi kemudahan oleh Allah. Neraka itu rasanya. Antum matinya nanti takut tidak membawa iman. Hampir semua orang masih sekarang itu. Coba. Makanya orang-orang yang muji itu rata-rata orang sengsara. Ya. Karena apa? Karena di kita kalau orang punya masalah besar, punya hanya bangkrut baru mau ke masjid. Aneh. Tapi masih untung lah, masih muji. Tapi ketika masuk ke usahanya, naik ke usahanya, enggak ke masjid. Peringatan sudah bagi kita. Kamu nilai jadi bagus, kadang malah syukurannya jalan-jalan. Ya kan? Lulus ujian, syukurannya malah jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Mau nama merupakan Allah, kok harus seperti dipakai sama Allah ibadah. Dibelikan laptop, kemudian Allah malah main laptop, ngaji enggak, sholat di akhir waktu terus, awas. Laptop itu menjadi diri sama kalian. Kalau semakin diberikan kemudahan, rezeki digampangkan semua urusan dunia, harus semakin dekat sama Allah. Paham? Paham? Ngantuk apa ngerti sebenarnya? Nggak tahu. Ngantuk apa ngerti? Nggak paham, aneh. Ini tidak loh, bahaya. Tanya dulu, karena sebelum lanjut ini. Ini Rasul. Nanya? Lanjut? Ya, boleh. Kalau yang tadi yang mengatakan, dia ada kadar tertentunya nggak yang bisa dilihat oleh orang lain, atau hanya dirinya sendiri yang bisa merasakan? Istidraj apa? Yang ini? Nih. Itu bisa dilihat oleh orang. Mujizat itu dilihat oleh orang kan? Sama. Kayak Maunah, Ihana, istidraj itu bisa dilihat oleh orang. Tetapi ingat, kalau istidraj, kalau ihana itu bisa dipelajari. Kadang-kadang orang ditembak nggak apa-apa, kadang ada kan. Tapi orangnya mukmin, tapi kadang sholat enggak. Itu kan aneh. Peluru itu kan dia tembus, ini nggak tembus. Tapi itu hukumnya haram, karena dia fasik, dia meninggalkan sholat. Paham? Itu bisa dilihat. Tetapi jangan mengharapkan ini kita ibadah. Paham? Jangan mengharapkan keanehan. Jadi itu bukan hanya yang jadi itu keridhaan Allah ibadah ini. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini benar ikhlas. Udah titik udah. Jangan ingin ditukar dengan dunia. Nih, kebanyakan kita ditukar dengan dunia, enggak imbang. Kebanyakan ditukar dengan dunia. Berzikir banyak ribuan kali sampai subuh.
terus selama sebulan nggak kaya-kaya, ngutur nggak? Ngerasura. Saya pikir terus-terusan nggak kaya-kaya. Kalau lain kaya mana yang duit mah tuh usaha atau kayak begitu aja. Itu karena dunia ya Ustaz. Antum sholat tidak dengan pikiran kepada dunia. Nah, Ustaz, saya itu semakin rajin ibadah, nilainya semakin jelek. Bukan salah ibadah, kamu aja nggak ngapalin. Aneh. Gitu. Dan itu kadang dunia. Ibadah itu ukurannya akhiratnya yang jelas di akhirat nanti. Di dunia pun Allah akan memberikan selama ikhlas. Kalau kamu pikiran itu dengan dunia yang bakalan ada. Sodako, ingat-ingat lagi. Sodako, saya sodako nih. Besoknya, nah kemarin kan saya sodako 10.000. Kok sekarang kamu belum dapat gantinya? Kamu mengharapinnya kayak gitu kok. Cuma sekarang banyak ketika anak kadang walau nggak tahu, mungkin berbeda metode ya nggak apa-apa. Cuma kadang guru saya dulu mengibadah begitu. Orang selamat itu adalah orang yang melupakan kebaikannya, bukan mengingat kebaikannya. Orang yang celaka adalah orang yang selalu mengingat kebaikannya, melupakan kejelekannya. Itu orang yang celaka. Orang yang selamat sekali lagi orang yang melupakan semua kebaikannya dan mengingat semua kejelekannya. Kalau bisa dibuat itu, kalau orang berbuat baik itu diibaratkan kamu BAB udah lupa, ngerti nggak? Iya, jangan dipikirin. Kalau kamu sekarang sedekah 10.000, tungguin ini gajinya nih 10 kali lipat dah. Jadi kalau saya 10.000 di 100.000 udah akan dapat rezeki. Besoknya nggak ada. Kalau nggak ada, kamu mikir kayak gitu ke ibadah. Kalau dia dengan dunia seperti itu, kamu kalah sama orang miliaran. Coba pejabat 1 miliar uangnya kamu 10.000. Kan sedikit kaya orang cepat aja 1 miliar 10 kali lipat. Artinya apa? Bukan berarti tidak ada janji, ada janji Allah. Allah akan memberikan 10 kali lipat, tetapi itu jangan dipikirkan dalam perkara ibadah. Itu adalah efek janji Allah. Ibadah kepada Allah ikhlas sudah tak dah. Ibadah itu kayak orang BAB. Orang selamat. Kalau kamu ingat kebaikan, lupa kejelekan kalian bahaya. Ya kan? Bahaya. Atau sombong nanti. Perasaan paling baik sendiri. Lanjut. Ya. Itu terkait keikhlasan yang kalau misalkan kita sudah beramal dulu tuh dari Tuhan misalnya, itu udah nggak kepikiran lagi. Tapi sekarang teringat kembali, oh waktu itu kayaknya ada yang ngeliat ini, nah pikiran dia seperti itu. Nah apakah amalannya itu gugur pahalanya atau seperti apa? Ya. Berarti kan manusia tergantung amal perbuatannya. Di dunia dan di akhirat sebenarnya. Di dunia dan di akhirat. Contoh gini. Kenapa orang kenyang? Ya karena makan. Ya kan? Kenapa orang meneguk itu? Ya karena maling. Ya kan? Kenapa orang jatuh di motor? Balapan. Semua ini orang sebenarnya pada dasarnya tergantung amal perbuatan. Allah akan memberikan semua balasan yang setimpal tergantung perbuatannya semua. Ketika kita berbuat baik, lupakan udah. Kembalikan kepada Allah. Allah yang akan membalas. Jangan berharap pada manusia. Termasuk tidak ikhlas. Termasuk tidak ikhlas hukumnya kalau waktu ini. Anu saudara kepada si A. Dalam hati bukan punya begini. Siapa tahu pas saya lagi butuh, dia ngasih lagi sama saya. Itu termasuk kategori tidak ikhlas. Ya kan? Anak ngasih uang sama itu butuh uang, ini sama anak 500 juta. Ya seandainya anak nggak punya uang gitu kan? Anak kasih kan? Nolong itu ibadah kan? Tapi kalau antum dalam hati punya pikiran begini, siapa tahu pas saya butuh, dia nolongin juga, nolongin saya juga. Itu kategori tidak ikhlas. Sehingga apa yang timbul efeknya? Ketika kita butuh, dia tidak menolong, kita akan ngomong ke setiap orang, dia itu licik. Dulu waktu dia sengsara saya tolongin tiap hari, kasih makan, kasih minum. Sekarang pas dia udah mati saya lagi sengsara begini, cuek-cuek aja. Itu ciri orang tidak ikhlas ketika melakukan perbuatan.
Pertanyaannya tadi, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, tiba-tiba udah lupa gitu ya. Dan pada waktu kita mendapatkan kebaikan, tiba-tiba ada yang ngasih apa. Udah jangan berpikir macam-macam. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Jangan diingat jangan dihubungkan dengan perbuatan baik kita. Karena kita juga sendiri tidak tahu apakah diterima atau tidak ibadah kita. Atau yakin nggak tidak diterima ibadah? Allah merahasiakan diterima atau tidaknya ibadah. Benar? Apa antum yakin pada suatu kalian sudah diterima Allah? Anda jangan, tidak ada. Para ulama besar pun tidak ada yang meyakini dirinya setelah terima ibadah. Tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Dirahasiakan oleh Allah kepada orang itu. Udah, kalau kita mendapat kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Bukan berarti karena perbuatan baik kita. Belum tentu. Karena kita sendiri tidak tahu diterima atau tidak sebenarnya ibadah kita. Sedekah kita ada. Apa antum yakin atau sedekah diterima oleh Allah? Pahala. Belum tentu. Oh ya, Allah merahasiakan itu. Kewajibannya adalah ikhlasnya. Udah. Ya. Jangan hubungan. Langsung bersyukur sama Allah. Ada lagi? Lanjut nih. Selanjutnya iman kepada apa? Iman kepada apa? Hari akhir. Yaumul akhir. Ini penting, orang harus tahu bahwa akan terjadi kiamat. Ingat-ingat, akhir zaman. Disebut akhir zaman itu adalah akhir di mana manusia semakin banyak berbuat dosa. Dekat kiamat, namanya akhir zaman. Ini akhir zaman. Karena Rasulullah ditanya, ya hai Rasulullah, masalah apa itu? Kapan itu kiamat? Rasul mengatakan, mal mas'ulu anha minasab. Tidak ada yang tahu antara aku dan engkau, kata Rasulullah kepada Jibril. Tidak ada yang tahu. Apa tanda-tandanya kiamat? Rasulullah mengatakan, satu di antaranya seorang hamba saya melahirkan majikannya. Tafsir para ulama di antaranya adalah adab-adaban anak terhadap orang tua. Akhir zaman itu sebagai seorang anak banyak yang tidak berakhlak sama orang tua. Antum ngomong kasar sama orang tua itu tanda kiamat. Pernah nggak marah sama orang tua? Pernah marah sama orang tua? Pernah? Pernah marah sama orang tua? Perempuan? Pernah marah sama orang tua? Baut? Pernah baut sama orang tua? Pernah baut? Tahu baut? Samutut? Ya tak? Orang tua teh rata-rata kuliah capek mungkin punya masalah di kampus, orang tua dibawa-bawa. Pernah kayak gitu orang? Itu dosa besar, tanda kiamat. Kalau orang tua marah sama anak wajar. Kalau kamu marah sama orang tua nggak wajar. Bedanya itu. Zaman sekarang kebalik. Orang tua orang takut sama anaknya, bayangkan. Lihat kamu kalau nggak percaya. Harusnya yang takut itu anak takut sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya. Zaman sekarang orang tua bisa disuruh sama anak. Nggak percaya coba. Tanda kiamat itu. Antum jangan begitu, antum Islam, mukmin, ngaji, harus punya akhlak yang baik sama orang tua. Tanda kiamat itu seperti itu. Seorang anak tidak ada akhlak sama orang tua. Berani nyuruh, berani marah. Bahkan zaman sekarang orang tua kadang dipukul sama anak. Zaman sekarang itu macam TV, antum akan lagi kemarin ingat lihat TV di mana itu di Jawa itu. Ibunya itu dituntut diajukan ke polisi, bayar gara-gara sama anak kandungnya sendiri. Gara-gara numpang apa? Di TV antum bukan TV nggak? Nggak punya TV ya? Alhamdulillah. Itu masalah itu kaget. Jadi nenek-nenek itu punya anak udah gede, udah punya rumah tangga, tuanya di situ. Anak neneknya itu nambangin pohon pahala itu ditanam sama neneknya, sama ibunya. Sampai itu orang itu. Cuma anaknya kan sudah pada dewasa, nggak terima, dituntut ibunya. Akhirnya ibunya dipanggil sama polisi, sama anak kandungnya sendiri. Mau di pengadilan kan, bayangkan. Ini anak kandungnya sendiri. Tanda kiamat itu. Bahkan di antaranya dalam hal itu dikatakan tanda kiamat itu orang-orang sengsara, orang yang pengembala, tidak punya alas kaki, bagian sama samping berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Dalam hadis itu dikatakan. Artinya apa? Zaman akhir zaman itu
hampir semua orang, enggak orang sengsara, enggak orang apa, hukum dunianya sama. Tuh nggak? Hukum dunia sama. Kalau ada mas, karena duit, apa kalau ada mas? Atau kalau ada mas nggak? Antum kalau ada mas nggak? Jadi tergila-gila sama dunia benar. Jarang orang nyebut berhasil bukan akhirat. Antum kalau mau baca di kampung antum, orang kampung ini semua, antum nanti dengerin orang-orang. Dia berhasil. Hampir semua orang menyebut berhasil itu apa? Urusan dunia, bukan urusan akhirat. Coba tanya. Padahal di pandangan Allah orang yang berhasil itu siapa? Orang-orang yang bisa ibadah kepada Allah dengan baik, orang yang bisa menjaga hawa nafsunya. Dia mau ibadah kepada Allah. Itu orang berhasil di hadapan Allah. Cuma sekarang enggak. Oh dia berhasil. Dia termasuk orang yang sukses berhasil apa? Bayangan orang. Al-Furus. Al-Furus yuhin nufus. Al-Furus bila furus mampus. Ya. Uang itu menghidupkan jiwa. Kalau jiwa tanpa ada uang maka mampus. Cuma sekarang semua orang tergila-gila sama dunia. Enggak pandang orang yang sengsara, enggak pandang orang yang sudah kaya. Yang sudah kaya pun tidak habis-habisnya dia terus mencari dunia. Saya melupakan semua. Coba orang kaya banyak yang enggak sholat kan? Kalau menurut akal kita ngapain lagi? Ya kan? Sama-sama orang yang sudah kaya pun sama-sama. Dia seakan pulang terus berlomba-lomba di dunia. Orang sengsara pun antum, orang pinggir jalan itu sampai berani meninggalkan sholat mengejar apa? Mengejar apa? Mengejar dunia. Tidak pandang orang kampung, tidak pandang orang di pinggir jalan, tidak pandang orang yang di gedung tingkat tinggi. Sama, idenya sama, pikirannya sama. Terlalu hukum dunia sehingga berani semua meninggalkan perkara-perkara ibadah, meninggalkan sholat. Banyak. Akhir zaman, cirinya kiamat kalau Rasulullah seperti itu. Kita harus iman bakal terjadi kiamat, yaumul akhir. Kenapa disebut yaumul akhir? Antum pasti nggak tahu. Udah, entah. Siapa yang tahu? Kenapa? Ada yang menyebut yaumul akhir, ada yang menyebut kiamat. Kiamat itu artinya apa? Hah? Antum pasti nggak tahu kan? Ya. Kenapa disebut yaumul akhir? Karena itu hari akhirnya dunia. Tidak ada setelah hari itu akhir dunia. Hari-hari dunia tidak ada. Tidak ada malamnya, tidak ada siangnya lagi. Makanya yaumul akhir. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yaumul akhir ini dimulainya dari mulai tiupan sangkakala yang kedua. Ada yang mengatakan dari mulai tiupan sangkakala yang ke-1. Kita harus beriman bakal terjadi kiamat, bakal terjadi yaumul akhir. Dan apa-apa yang terkandung dalam yaumul akhir. Tahu enggak? Termasuk ini sebutnya yaumul akhir. Termasuk antara ba'ats, masa, hisab, mizan, sirat. Antum nggak tahu ini pasti kan? Haud. Antum nggak haud ini? Antum mesti nggak tahu. Ya, jannah. Antum ingat kepada ini tapi nggak tahu. Anna. Termasuk iman kepada ininya, iman kepada apa-apa yang ada dalam yaumul akhir. Yaumul akhir itu adalah hari terakhirnya di mana setelah hari ini tidak ada hari dunia sampai pada surga dan neraka disebut yaumul akhir. Sebenarnya. Ini satu tadi panjang nih. Bisa apa, bahasa apa tadi panjang. Ini. Kenapa disebut kiamat? Ada orang bahasa kiamat. Kiamat itu asal kata dari koma. Koma itu artinya apa? Berdiri, bangkit. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada tiupan sangkakala yang kedua, tahu sangkakala yang kedua? Itu dibangunkan bangkit semua makhluk, termasuk manusia dari alam kuburnya. Kan mati rata nih. Sangkakala yang pertama, mati rata. Setelah itu tiupan sangkakala yang kedua, bangkitlah semua. Maka disebutnya kiamat. Bangkit. Tahu nggak? Ya. Nah, iman pada ini. Jarak antara hari kiamat
Di akhir hari masa pun para ulama mengatakan 1.500.000 tahun. Perjalanan sangat panjang. Makanya orang harus mencari bekal di dunia ini karena perjalanan yang begitu panjang. Bagi orang kafir diibaratkan sampai 500.000 tahun di mahsyar aja, di bangsa mahsyar. Bagi orang mukmin yang iman dan soleh benar, bukan ahli maksiat, dengan sholat pun diceritakan sama para ulama lamaan sholat. Jadi bisa sebentar. Bagi orang yang maksiat itu lama juga. Kita akan lalu juga. Harus percaya ini yang mengaku orang akan. Kemudian, ini waktu itu berapa sana seperti itu aja. Ya. Ayo pertanyaan. Ya, so. Maksudnya bangkit itu gimana sih? Itu saya masih nggak bisa bayangkan. Ketika di kehidupan rasa kedua itu kan dibangkitkan, yaitu dibangkitkan dari tanahnya atau apa? Itu kan misalkan semua alam semesta kan hancur. Itu dibangkitkan itu maksudnya gimana? Iya. Lanjutkan. Bahas ini. Berarti makanya kita jangan membayangkan seperti dunia nih. Makanya ini akhir dunia. Kita belum tahu tentang akhirat kan? Ini termasuknya akhirat ini. Mulai hari ba'ats itu disebutnya akhirat, bukan dunia lagi. Kita tidak tahu. Jangan membayangkan seperti dunia seperti ini. Ngerti nggak? Karena beda. Satu. Maksud di sini adalah ba'ats ini adalah orang-orang yang mati itu hidup kembali. Jadi mulai sekarang orang mati sampai kiamat ataupun matinya ketika terjadi ajalnya itu, semua manusia bahkan masuk jin, masuk malaikat itu nanti di mahsyar, dibangkitkan dulu, dibahas hari ba'ats, kiamat, bangun semua. Setelah hari itu bangkit semua di mahsyar kan? Seperti itu. Diibaratkan alam mahsyar itu alam yang lapangan yang begitu luas antara dunia dan langit, bahkan beberapa kali lipat dunia dan langit. Itu kan? Seperti itu. Jadi hidup kembali. Karena hidup yang terakhir itu adalah di akhirat. Itu yang Abdul Abidin sama namanya. Dibangkit ini kembali seperti semula. Maka berbeda-beda. Para ulama dalam satu hadis mengatakan berbeda-beda ketika dibahas, ada yang seperti anjing, ada seperti babi, itu amal-amal dalam dunia. Riwayatnya seperti itu. Bahkan orang yang ahli riba, orang yang tidak sholat itu berbeda-beda. Ada yang para ulama dalam kitab-kitab itu diceritakan. Ada yang seperti monyet, ada yang seperti anjing. Lanjut. Habisnya waktunya. Terakhirnya ini singkat aja. Minggu depan kan banyak temannya lagi kan? Sahabat ajak-ajakin temannya jadi banyak. Atau laki-laki itu pada kemana lagi? Nih, yang terakhir iman kepada qadar yang penting. Iman kepada qadar. Contoh, ini nggak ngerti gaknya tuh. Iman kepada qadar. Khairihi, ini susah ini. Wa syarrihi minallah. Iman kepada qadar dan qadar, baik dan jeleknya semuanya dari Allah. Anda kasih gambar dulu. Ini susah memahami ini benar, tapi ini harus paham. Makanya perhatikan baik-baik, lihat yang baik, ini baru ngerti. Kalau nggak lihat yang baik ngerti. Anda kasih gambar. Nabi Musa suatu ketika protes kepada Allah. Dalam kitab Fathul Majid saya baca kitab. Ya Allah, pertemukan aku dengan Adam. Aku akan ngomong kepada Adam. Allah pertemukan Nabi Musa dengan Adam. Nabi Musa langsung marah sama Nabi Adam. Hai Adam, seandainya engkau tidak makan buah kurdi ketika engkau disuruh, maka aku, bahkan kamu dan turunan semua manusia semuanya sedang berada di surga. Karena kamu makan buah kurdi sehingga
kami semua ahli dunia. Tidak disebut. Nabi Adam menjawab, ya Musa kalamullah, hai Musa kalamullah. Kalau ada kan kalamullah. Tidaklah kau tahu bahwa semuanya ini adalah ketentuan Allah. Bingung kan? Ya. Ini penting. Perhatikan, semua kejadian dalam muka bumi ini itu tidak ada yang terjadi kecuali ketentuan Allah dan kehendaknya. Perhatikan, tidak mungkin terjadi semua apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin terjadi apapun perkara. Apa yang terjadi ini adalah kehendak dan ketentuan Allah. Paham? Khairi wa syarrihi min Allah. Baik ataupun jelek dari semuanya adalah dari Allah. Penting ini. Khairi wa syarrihi min Allah. Pintarnya, bodohnya, celakanya, selamatnya, gantengnya. Itu mana enggak? Gantengnya. Semuanya ketentuan Allah. Seorang dilahirkan dari si A, seorang dilahirkan dari si B. Kita dilahirkan dari petani, kita dilahirkan dari guru, kita dilahirkan dari presiden. Ketentuan Allah SWT. Tidak ada yang tanpa ada kehendak yang Allah nanti. Khairi wa syarrihi min Allah. Jelek ataupun buruknya itu dari Allah. Ketentuan Allah, keputusan Allah, pekerjaan Allah. Paham? Takdir semuanya. Termasuk embun yang jatuh ke dunia ini dari embun yang jatuh dari pohon-pohon tiap paginya itu semuanya ketentuan Allah dari zaman azab itu telah dituliskan oleh Allah. Cuma adab-adabannya ta'aduban, adab-adabannya. Ketika terjadi perkara yang baik, ucapkanlah itu dari Allah. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Jika terjadi kebaikan, kembalikan sama Allah. Jika terjadi kejelekan, kembalikan sama kalian sendiri. Adab-adaban, ta'aduban, adab-adaban kepada Allah. Kepada hakikatnya semuanya sama dari Allah. Karena ada di Al-Quran mengatakan, la maka sahabat wa la maka sahabat. Dia berbuat baik, berbuat jelek, ya terasa sama dia sendiri. Antum tahu, ketika Nabi Adam makan buah diturunkan ke dunia itu, dia berbuat salah. Kata, dia tidak menyalahkan Allah. Menyalahkan siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Menyalahkan si Allah enggak? Adab-adabannya tidak menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri ketika terjadi kejelekan. Ketika terjadi kebaikan, antum Nabi Sulaiman diberi kekayaan, diberi harta, diberi kekuasaan. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Allah. Dari apa sendiri? Adab-adabannya seperti itu. Antum bodoh, salah sendiri, nggak ngapalin, nggak belajar. Antum nilai jelek, wah, Ustaz saya nilai jelek udah dari takdir. Memang takdir itu nggak ngapalin itu, kan? Ya, tidak boleh hukumnya haram memberikan hujah, memberikan dalil perkara takdir terhadap perkara maksiat, haram hukumnya. Perhatikan nih, haram memberikan hujah dengan takdir terhadap perkara maksiat. Haram hukum, ucapannya haram, datangnya dari nafsu. Walaupun saya katakan hakikatnya semuanya sama, khairi wa syarrihi min Allah. Paham? Tidak boleh. Ustaz saya mau zina lah, sudah ditentukan oleh Allah. Atau udah zina, Ustaz saya kemarin zina, udah ditakdirkan untuk begitu. Ucapannya pun haram. Paham? Jangan diberikan hujah perkataan terhadap perkara maksiat. Tetapi kita harus yakin khairi wa syarrihi min Allah.
Semua baik yang baik itu semua dari Allah. Celaka dari Allah. Walaupun celaka diri sendiri, kalau kamu ngantuk nyetir ya jatuh. Baik kata dari Allah semuanya. Tak adubahnya tadi ketika terjadi kebaikan kembalikan kepada Allah, ketika terjadi kejelekan salahkan diri kita sendiri. Paham? Terus ya? Ini masih panjang sebenarnya. Anas ini pengennya panjang ini, begini. Foto ini. Ada loh. Nanti minggu depan terus tapi ya sama tema yang itu masih dulu. Ada ya? Nanti foto ini. Ada? Udah? Ada nggak? Ya. Kita juga ada hadisnya karena ketika orang itu sudah di kita sedang neraka, maka Allah memenanginya ketika amalan-amalannya adalah amalan surga atau di ujungnya dia melakukan amalan ahli neraka. Ada hadis yang betul saya lupa hadisnya. Nah ketika dibalikan ada orang yang nanya kalau seperti itu ya buat apa kita melakukan usaha-usaha ya seperti sekarang ini. Udah tahu. Ngerti kan? Ini pengertiannya pun saya belum terangkan. Ini pengertiannya apa? Belum terangkan. Nanti lah. Ya. Saya tanya dulu. Siapa yang tahu takdir? Ada yang tahu nggak tentang takdir? Takdir kita neraka atau surga? Allah semua merahasiakan takdir. Tidak ada yang tahu sekalipun orang terhadap takdir Allah, ketentuan Allah. Makanya bohong kalau ada orang yang tahu takdir. Wah, pada tanya sekarang, kamu kayaknya ini jodoh kamu, kayaknya orang timur dah. Oh, benar. Kalau itu bagus usahanya. Itu orang usaha dagang, datang dulu penuhi bilang, kamu nggak cocok usaha dagang. Usaha apa lagi? Jangan percaya semua yang kayak gitu. Orang yang suka nebak-nebakan hubungan paranormal itu dosa hukum. Paranormal itu dosa hukum, yang percaya pun dosa. Walaupun kenyataannya kadang benar. Tidak boleh orang percaya pada paranormal kalau walaupun kadang terjadi kebenaran. Kan itu lagi pas saja. Jangan percaya, haram hukum. Nanti takdir itu rahasia. Tetapi benar, khotoran-khotoran termasuk surga dan neraka itu sudah ada ketentuan Allah. Buat apa kita usaha? Ya bukan buat apa, karena takdir itu rahasia. Takdir itu rahasia, tidak ada yang tahu. Islam turun kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Islam mengatakan kalau kau ingin selamat dunia dan akhirat, ikutilah Islam. Ada apa? Kita hanya berikhtiar. Paham? Kita hanya berikhtiar, karena takdir itu rahasia. Dan di antara Rasul mengatakan tandanya calon surga adalah orang-orang yang beramal soleh. Makanya kita berbuat amal soleh itu sebenarnya sedang menandai kita sebagai ahli surga. Paham? Ya tandai sendiri dong. Ya kan? Kamu ingin jadi ahli surga, tandai sendiri dengan diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan ibadah. Karena Rasul mengatakan cirinya ahli surga itu adalah orang yang beribadah. Sebenarnya sudah ditentukan sudah neraka ini. Ya buat apa? Yang enggak. Karena tadi itu rahasia, tidak ada yang tahu. Islam turun, kita diberi akal, ingin selamat, kata Rasulullah, ikutilah Islam. Yang sudah mengatakan cirinya orang ahli neraka adalah orang yang ahli maksiat, cirinya orang yang di surga adalah ahli ibadah. Kita tandai sendiri itu, ikutilah Islam, tandai diri kita sebagai ahli surga. Ya begitu. Paham? Ini rahasia. Kalau sudah tahu ngapain? Semakin ini rahasia masalahnya. Tidak ada yang tahu. Semua manusia tidak tahu. Termasuk para nabi tidak tahu. Para rasul tidak tahu. Tapi sekarang ada dukun kalau kamu ini bagusnya usahanya itu ke arah timur. Bayangkan. Aneh. Orang lagi bersuami rumah tangga dan cerai itu gara-gara dengan dukun. Banyak. Kamu ini nggak maju-maju usaha ini. Kamu istrinya itu ini nggak cocok. Kamu akhir hari ini, ya hari ini, jadi nggak cocok kamu usaha. Hanya kan cerai, dosa besar itu. Siapa yang suka dukun di sini? Hantam sekarang. Dukun, masuk. Tapi banyak aneh itu. Banyak orang-orang yang dari tua itu kadang nggak ngerti aneh itu. Ya, banyak loh profesor, dokter tanya ke dukun malah, ngerti aneh itu. Banyak. Makanya apa? Ilmu yang belum kuat tadi kembali kepada keilmuan dan referensi yang belum kuat. Hah? Dulu dan Al-Fatihah. Ayo lihat Al-Fatihah.
pembinaan hari ini tentang lingkungan bagian 2. Alhamdulillah sudah selesai, tapi meskipun banyak yang harus dibahas tentang yang ke depan insya Allah seperti biasa lagi di sini